bulan teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa minta doa dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Iya. Sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini? Sudah, Bu. Oke. Kita kelas Alfa. Ya, Bu. Teman-teman yang hadir hari ini semuanya hadir? Ada 2 orang yang sudah hadir, Bu. Satu sakit, satunya izin. Oke, siapa yang sakit? Baik, Bu. Lumayan, Ya, siapa yang sakit? Ya, Bu. Ya. Setelah itu kalian cium. Nah, iya. Untuk pembelajaran hari ini dimulai. Kira-kira adakah yang masih ingat minggu kemarin itu kita belajar tentang apa? Masih ada, Bu. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat tidak? Masih. Oke, masih. Apa yang Anda kemarin pelajari? Baik, struktur gen, DNA, dan kromosom. Bisa menjelaskan apa itu gen, DNA, dan kromosom? Saya, Bu. Ya, silakan apa? Yang saya ingat, gen adalah segenggal DNA yang terdapat di dalam kromosom yang berfungsi mengendalikan Ya, membawa sifat. Membawa sifat apa? mengandung informasi genetik dalam tubuh setiap Ya, orang. membawa sifat informasi genetik dalam seseorang. Terkait dengan pembelajaran di minggu kemarin. Nah, hari ini Ibu akan menampilkan sebuah tayangan video. Dari tayangan video ini, Ibu ingin membawa Anda semua kira-kira apa yang akan diajarkan di hari ini. Oke? Perhatikan orang-orang dan hewan di sekitar kalian. Kalian penasaran gak sih? Kenapa ya manusia bisa terlihat dan bertindak seperti manusia? Ini artinya teman-teman, manusia, ayam, maupun kucing mewarisi sesuatu dari orang tuanya atau dari ibunya. Kira-kira apa ya? Baik. Setelah Anda menyimak video, kira-kira apa yang tadi kalian amati? Apa yang diwariskan orang tua kepada keturunannya? Apakah sifat miras dan judi termasuk sifat yang diturunkan? Tidak, Bu. Kenapa apa? Yang diwariskan orang tua itu adalah gen atau DNA itu. Dengan adanya DNA, maka sifat orang tua akan diwariskan kepada anak-anaknya. Ada lagi yang lain? Itulah sifat-sifat yang diturunkan dari orang tua kepada keturunannya. Dengan demikian, setelah menyimak video dan penjelasan yang tadi disampaikan oleh Alfa dan Nurul, kira-kira siapa yang bisa tahu materi pembelajaran kita di hari ini yaitu tentang apa? Iya, silakan Kesia. Materi hari ini tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup ini. Iya, warisan sifat makhluk hidup. Sifat yang dari mana? Dari orang tua kepada generasinya. Terlihat tadi jelas di video yang tadi kalian amati. Baik, materi kita hari ini yaitu kita akan mempelajari tentang pewarisan sifat yang diturunkan dari orang tua kepada keturunannya. Dengan 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, menganalisis prinsip pewarisan sifat makhluk hidup berdasarkan
memiliki bunga sempurna sehingga dapat melakukan penyaluran sendiri. Yang ketiga, mudah disilangkan sehingga mudah menghasilkan hibrid atau keturunan. Oke, sekarang perhatikan dua gambar berikut ini. Polong ibu yang buah berwarna kuning, bunga ungu dan kacang polong bunga berwarna hijau. Baik. Adakah kesamaan atau kemiripan pada foto keluarga ini? Saya Ya, silakan guys. untuk ibu rambut keriting warna kuning hitam dan pipi agak masuk ke dalam. 3 anak perempuannya rambut keriting namun kulit putih seperti ayah. 1 anak perempuan punya lesung pipi sama ibu 2 anak tidak. Dapat tambah yang Grace sampaikan? Grace bilang ibu punya warna kulitnya hitam. Ayo, Ya, silakan Dewi. untuk 2 anak laki-laki punya rambut bentuk sama ayah. 2 anak laki-laki dia punya bentuk rambut sama ayah. Betul kan? Iya. Kemudian kalau bagaimana di sini ada lihat ibu senyum tadi. Kalian juga akan menyimak video bagaimana persilangan 2 sifat beda yang terjadi pada makhluk hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman yang ada 2 sifat beda? Di sini saya menggunakan dua kancing yang berbeda warna, yaitu warna hijau, kuning, merah, dan sifat pertama adalah kita pisahkan antara garis jantan dan garis betina masing-masing kancing tersebut. Kemudian kita setelah ada proses selanjutnya adalah kita kawinkan garis jantan dan garis betina dari masing-masing sifat tersebut. Yang membedakan antara praktikum monohibrid dan hibrid adalah pada praktikum monohibrid tadi kalian hanya menghasilkan satu sifat yang berbeda pada individu. Maka selanjutnya kita bisa membuat tabel runyam untuk memudahkan kita dalam menghitung rasio fenotik dan genotiknya. Dan hasil genotiknya di sini saya menggunakan A besar untuk biji bulat, A kecil untuk biji hijau, B besar untuk bunga merah, dan B kecil untuk bunga. Untuk persilangannya saya menggunakan sifat pertama A besar, B besar atau sifat dominan itu adalah biji bulat dan bunga merah. Kemudian A besar, B kecil adalah biji bulat bunga putih. Kemudian A kecil, B besar adalah biji hijau dan bunga merah. Serta B kecil, A kecil adalah biji hijau dan bunga putih. Biji bulat dan bunga merah dihasilkan dari A besar, B besar, B besar, B besar, A besar, B besar, B kecil. Langkah selanjutnya adalah kita menghitung rasio genotik dan fenotik dari praktikum persilangan yang kita lakukan tadi. Untuk rasio genotik yang kita lakukan pertama kali adalah menuliskan kemungkinan dari genotik yang terbentuk dari hasil persilangannya. Di praktikum ini saya menggunakan warna merah yang dominan pada sifat 1 dan warna hijau yang dominan pada sifat 2. Sehingga dihasilkan A besar, B besar berwarna merah, hijau, A besar, B besar, B kecil berwarna merah, hijau, kuning. Kemudian A besar, B kecil berwarna merah, kuning. A kecil, B besar berwarna merah, putih, hijau. Kemudian A besar, B kecil berwarna
Proses persilangan dua sifat beda pada makhluk hidup. Proses persilangan Dua sifat beda pada makhluk hidup. ada lagi? Ada Ibu. Iya. Berapa jumlah genotif dan fenotatif yang dihasilkan dari proses persilangan dua sifat beda? Berapa jumlah genotif dan genotif dari persilangan dua sifat beda? baik, ada lagi? Oke, jadi kita angkat dua permasalahan ini yang mana sebentar nanti kalian di kelompok akan melakukan simulasi dengan menggunakan kancing genetika sehingga dapat menjawab dua pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Alfa dan juga oleh Jenny. Bisa? Bisa. Baik, silakan duduk per kelompok. Oke, kelompok 1, kelompok 2 di pojok, kelompok 3 kelompok 4. Silakan. Oke, setelah kalian dalam kelompok di depan ini, di depan meja Ibu sudah siapkan kancing genetika. Ada kancing genetika untuk yang jantan dan juga untuk yang betina. Oke, nanti sebentar di kelompok. Kemudian ini RKS-nya untuk Anda diskusikan di kelompok. Yuk. Baik, disilakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, perhatikan cara kerja di situ di AKS. Yang pertama, siapkan kancing genetika dengan ketentuan gamet sebagai berikut: individu jantan, jarum manis batang tinggi heterozigot dengan simbol M besar, M kecil, R besar, R kecil. Terbentuk gamet itu ada M besar, R besar, itu ditandai dengan warna merah dan kuning. Nanti Anda akan ambil sebanyak 8 buah. Kemudian M besar, R kecil, merah hijau, kecil, R besar, itu putih kuning akan ke merah kuning.
Waktu diskusi mulai selesai. Sekarang diberikan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil. Siap? Siap, Ibu. Baik. Oke, waktu kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih Ibu dan teman-teman. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Ya, jadi hasil dari yang kami dapatkan adalah merah kuning 18, merah hijau 6, putih kuning 6, dan putih hijau 2. Jadi totalnya 32. Ya. Apakah rasio fenotip simulasi yang Anda lakukan sesuai dengan rasio ini? Jadi yang kami dapatkan adalah untuk rasio fenotip sesuai dengan perbandingan 9:3:3:1. Ya, sesuai. Sementara rasio genotip tidak, karena lebih melakukan pengambilan secara acak. Oke, demikian hasil presentasi kelompok 1. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Saya Bu. Iya, silakan Cika. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sini saya ingin bertanya, berapakah presentasi fenotip yang dihasilkan dari penjelasan kelompok 1? Terima kasih. Jadi 3/16 kali 100% sama dengan 18,75. 18,75%, putih kuning 3 yang kami dapatkan 18,75%, dan putih hijau 1 yang kami dapatkan 6,3%, dan total semuanya keseluruhannya 100%. Apakah kelompok 3 puas dengan pertanyaan jawaban kami? Puas. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Yang Anda lakukan sesuai dengan rasio diri pada hukum Mendel 2? Jawabnya adalah ya, sesuai dengan hukum Mendel 2 dengan perbandingan 9:3:3:1. Apakah ada pertanyaan dari kelompok kami persilakan? Ada teman. Berapakah jumlah keturunan yang dihasilkan dari merah, kuning, putih, dan hijau? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi kami dari kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Hasil pengamatan kami, M besar mendapatkan hasil 19, M besar R kecil 5, M besar 6, M kecil R kecil 2, dan totalnya adalah 32. Ya, demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada tanggapan, saran atau kritik dari kelompok lain, kami persilakan. Silakan kelompok 1 ada pertanyaan? Ada, Ibu. Oke, silakan kelompok 2. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 2. Ini memberikan pertanyaan untuk kelompok 4. Kenapa sampai hasil persilangan tidak sesuai?
agar dapat membuktikan rasio pada hukuman kedua. Tetapi karena waktu yang terbatas kami hanya dapat mengulanginya sebanyak 2 kali. Ya, demikian jawaban yang dapat kami berikan. Bagaimana kelompok 3? Ya, positif. Baik, tadi semua kelompok boleh melakukan kegiatan simulasi. Bagaimana? Asik tidak? Asik. Ya, itu supaya Anda bisa membedakan bagaimana menggunakan kancing genetika dalam proses persilangan dokumenter. Nah, sebelum Anda kembali pada posisi semula, adakah yang bisa membuat kesimpulan terkait dengan hasil simulasi bahkan diskusi dan proses pemecahan masalah untuk mengetahui berapakah rasio fenotip dan genotip dari persilangan dokumenter untuk 2 sifat beda? Ada yang bisa buat kesimpulan? Ada? Ya, silakan Alfa. Ya. Kesimpulan dari pembelajaran yang saya ambil saat ini adalah kita dapat mengetahui bagaimana sifat karakter yang diturunkan dari induk kita atau dari orang tua kita kepada kita, dan sekaligus kita juga dapat mengerti mengenai keunikan sifat tersebut. Itu saja dari saya. Untuk proses persilangan dokumenter. Jadi yang tadi Anda lakukan itu fokus di persilangan dengan sifat beda, yaitu persilangan yang menggunakan 2 tanda beda atau 2 pasangan kromosom yang berbeda. Dan tadi misalnya contoh M besar dengan R besar itu memiliki 2 sifat beda. Oke? Dan rasio fenotip dan genotip yang dihasilkan tadi ada merah kuning 9, merah hijau 9, putih kuning 3 dan putih hijau 1. Itu yang hasil yang tadi Anda telah presentasikan di kelompok masing-masing. Selanjutnya bagaimana dengan persilangan monohibrid? Misalnya contoh, misalnya untuk persilangan dengan 1 sifat beda atau yang dikenal dengan persilangan monohibrid. Di sini contoh misalnya disilangkan induknya yaitu kacang ertis biji bulat dengan simbolnya B besar dengan kacang ertis biji bisut B kecil. Kalau seandainya setelah mendapatkan hasil genotip 1:2:1, berapa presentasinya? Berapa presentasi? B besar berapa persen? 55%. B besar B kecil 50% dan B kecil 25%. Sehingga totalnya 100%. Oke, itu yang bisa Ibu sampaikan bagi Anda semua. Selanjutnya, baik, setelah Anda melakukan proses simulasi dengan menggunakan kancing genetika untuk mengetahui berapa fenotip persilangan dokumen
Baik, dengan mengikuti proses tadi, maka pembelajaran kita di hari ini mulai selesai. Kita akan bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Dan untuk menutup pertemuan di saat ini, Ibu minta Grace untuk memimpin kita dalam doa. Ya Ibu Guru, dengan sebelum kita menutupi kegiatan kita di hari ini, maka kita berdoa menurut agama yang diyakini kita masing-masing. Berdoa dan berserah. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Grace. Dunia, terima kasih. Ulang. Dunia siap. Ucapan terima kasih. Terima kasih Ibu Guru. Ya, terima kasih untuk semuanya dan selamat siang. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia.